Fas Familia. Fas Familia, Fas FM Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fas. Alhamdulillah pagi hari ini kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda edisi hari Jumat ya, hari ke-27 di bulan Agustus 2021. Reni di Fas Familia sampai jam 10:30, tapi nanti kita sampai jam 10 nih akan berbincang, berdialog seputar kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanu Waton Tegalrejo Magelang. Hari ini kita akan ngomongin masalah gizi dan imunitas selama pandemi COVID-19. Sudah hadir narasumber di studio kami dari Rumah Sakit Subhanu Waton Tegalrejo Magelang. Ada ahli gizi, ada Ibu atau Mbak ini ya, nanti saya sapanya ya, Ibu Lutfiatul Husna SGZ. Nah, Mbak aja kayaknya lebih enak nih ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Lutfiatul Husna. Selamat pagi Mbak Renita, Mbak Ren. Iya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik nih Mbak Husna. Alhamdulillah sehat. Sehat gitu ya, dan sudah siap untuk berbagi informasi juga ilmu di hari ini kaitannya sama gizi dan juga imunitas selama pandemi COVID-19 ya Mbak ya. Iya, insya Allah siap. Insya Allah siap. Ya kalau kita tahu nih biasanya kan pandemi COVID-19 ini kan dari kemarin kita banyak banget disodori dengan informasi untuk meningkatin sistem imun, mencukupi gizi kita gitu ya. Jadi jangan sampai asal makan aja nih Mbak Husna. Nah sebenarnya gizi yang baik untuk kesehatan kita itu seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya secara umum pandemi COVID ini membuat kita fokus kembali pada upaya untuk menjaga kesehatan. Nah, makanya pengaturan pola makan yang sehat dan bergizi itu memainkan peran sentral dalam kesehatan dan juga imunitas tubuh secara keseluruhan. Nah, zat gizi ini memiliki peran yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Gitu. Nah, zat gizi ini dapat mengurangi faktor yang memicu peradangan di dalam tubuh, kaitannya dengan dalam merespon terjadinya infeksi. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah pendukung utama juga gitu ya dalam kehidupan keseharian kita di tengah pandemi adalah gizi yang baik tadi. Nah, kaitannya sama sistem imun juga sangat berdekatan ini Mbak. Iya sih, sangat. Zat gizi ini sebenarnya dapat mempengaruhi sistem imun melalui mekanisme yang khusus. Nah, misalnya zat gizi dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada makronutrien, yaitu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar seperti karbohidrat, lemak dan juga protein. Sedangkan untuk zat gizi yang kedua yaitu mikronutrien, ini merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil seperti vitamin dan mineral. Nah, dari vitamin dan mineral ini ada beberapa vitamin dan mineral yang spesifik yang memang memainkan peran penting dalam imunitas tubuh. Oke, baik. Jadi memang ini harus benar-benar kita pahami dulu sebagai bentuk dukungan terhadap diri kita sendiri dan juga keluarga pastinya ya. Karena kan kita juga harus membackup, nggak cukup hanya olahraga, karena pola hidup sehat ini juga dibarengi oleh gizi yang baik untuk diri kita dan juga keluarga ya Mbak. Oke, baik. Keluarga Fas, nanti Anda bisa bertanya kaitannya dengan gizi dan juga imunitas selama pandemi COVID-19 lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 78709640. Keluarga Fas yang saat ini sedang live Facebook juga boleh deh langsung komen di situ ya, Fas FM Magelang, dicari Facebooknya, kita lagi live bersama Rumah Sakit Subhanu Waton Tegalrejo Magelang. Nah, caranya gimana nih Mbak Hus? Kalau misalnya kita mau memperoleh gizi yang seimbang supaya imun kita naik, kesehatan kita juga tetap terjaga nih. Untuk caranya yaitu dengan memperhatikan piring makan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, balik lagi nih ya. Kalau dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna, sekarang sudah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi kita kenal dengan yang namanya prinsip gizi seimbang. Dan lewat piring tadi ya. Iya, lewat piring makan itu. Baik. Mungkin bisa dijelaskan nih satu persatu apa yang harus kita lakukan gitu ya agar kita mendapatkan gizi yang seimbang. Nah, jadi prinsip gizi seimbang itu terdiri dari 4 pilar yang utama. Mbak, jadi pada dasarnya pilar itu merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan juga zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Jadi 4 pilar tersebut bisa
diuraikan. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Jadi dalam satu porsi piring makan itu sebaiknya ada makanan pokoknya, kemudian ada juga sumber vitamin dan mineral dari sayuran dan juga buah, kemudian ada juga protein yang bisa kita dapatkan dari lauk pauk. Kemudian pilar yang kedua yaitu membiasakan perilaku hidup bersih dengan cara membiasakan cuci tangan ataupun membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Kemudian yang keempat yaitu mempertahankan dan juga memantau berat badan normal. Oke, baik. Jadi kalau 4 ini kita jalankan, at least itu kesehatan bisa luar biasa ya. 90% lah ya gitu. Tergantung juga sama usia pastinya. Tapi kalau misalnya ini kita lakukan dari sejak dini, otomatis ini juga akan meningkatkan sistem imun kita dan kekebalan yang tadi bisa mencegah dari ragam penyakit itu tadi ya Mbak Husna. Iya. Oke, baik. Dan nanti Mbak Husna akan menjelaskan panduan makanan kita nih, keluarga Fas, biar kita nggak salah. Biasanya kan asal kenyang aja nih Mbak, gitu ya. Jadi tadi Mbak Husna bilang kita harus mengkonsumsi makanan yang beragam. Nah, piringnya itu harus macem-macem isinya, bukannya cuma lauknya yang macem-macem ya Mbak ya. Biasanya kan kita kalau orang Indonesia dia udah ada nasi, ketemunya sambal goreng kentang, karbo lagi nih. Iya, karbo lagi. Contoh yang paling sederhana yang bisa kita lakukan seperti apa sih Mbak untuk makan yang sehat itu? Jadi sebenarnya ada rekomendasi dalam piring makan itu. Jadi kita ibaratkan satu piring itu dibagi menjadi 3 bagian. Oke. Untuk bagian yang pertama atau kira-kira sepertiga bagiannya itu bisa kita isi dengan karbohidrat. Karbohidrat seperti nasi atau mungkin biasanya kalau sarapan menggunakan roti. Nah, bisa menggunakan berbagai jenis pilihan karbohidrat itu. Kemudian 1/3-nya lagi bisa kita isi dengan sayur-sayuran. Begitu. Jadi sayur-sayurnya pun sesuai dengan kesukaan masing-masing gitu, begitu. Kemudian sisanya itu kita bisa isi dengan lauk pauk dan juga buah-buahan. Oke. Gitu. Baik. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai kebalik sebenarnya gitu ya. Yuk kita mulai belajar untuk memperbaiki, menyempurnakan apa yang itu namanya gizi seimbang. Jadi pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk lebih disiplin lagi sepertinya ya Mbak Husna ya. Iya. Oke, kita break dulu ya Mbak Husna, kasih informasi yang mau lewat. Dan juga keluarga Fas, Anda masih punya waktu dan kesempatan. Silakan Anda bisa bergabung lewat 3143330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 7870 9640. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM. Kembali lagi keluarga Fas Health Talk kita bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarrejo Magelang. Anda bisa bergabung via live Facebook Fas FM untuk mengikuti siaran ini, untuk bertanya langsung juga. Dan keluarga Fas yang ingin telepon di 3143330 boleh, ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Kita bersama dengan ahli gizi dari Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarrejo Magelang, ada Mbak Lutfiatul Husna SGZ. Dan kita juga masih membahas berkaitan dengan gizi dan imunitas selama pandemi COVID-19. Tadi Mbak Husna sudah menjelaskan bahwasanya gizi yang baik, gizi yang seimbang ini sebagai penopang tubuh kita untuk menciptakan imun yang kuat begitu ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kan harus luar biasa ya Mbak. Dari dalam harus benar-benar kita buat lebih kuat lagi gitu kan. Jadi selain kita prokes, kita juga harus mengasup makanan yang bergizi gitu ya. Oke. Nah, ada tipsnya nggak sih Mbak, atau caranya gimana sih untuk kita tetap makan enak tetap makan enak dengan gizi yang baik dan sistem imun kita juga meningkat? Jadi untuk mengonsumsi makanan yang tetap enak, itu tetap juga harus memperhatikan kebutuhan dalam individu masing-masing gitu. Jadi kebutuhan gizi setiap orang atau setiap individu itu berbeda, tergantung dengan kelompok umur, usia, ataupun juga dengan jenis kelamin. Nah untuk poin yang perlu diperhatikan itu adalah dengan memperhatikan kandungan gula, garam, lemak dan juga pada makanan itu Mbak. Kemudian juga tetap memperhatikan kecukupan asupan vitamin dan juga mineral, serta
dapat ditopang juga dengan pola hidup yang sehat. Seperti itu. Oke, tadi Anda memperhatikan kandungan gula, garam, dan juga lemak pada makanan. Berarti memang ini tidak ada yang boleh timpang begitu ya? Iya. Gulanya terlalu banyak. At least orang Jawa tuh kalau nggak makanan yang manis atau minuman manis susah deh Mbak Husna. Gimana dong? Jadi setiap konsumsi gula, garam, dan lemak ini sebenarnya ada anjurannya. Oke. Maksimal per hari itu berapa. Oke. Jadi ketika kita mengonsumsi gula yang berlebihan itu juga tidak baik karena bisa menimbulkan efek negatif bagi tubuh. Yeah. Misalnya saja ketika kita mengonsumsi gula berlebih itu dapat menghalangi masuknya vitamin C ke dalam sel, dimana kita tahu bahwa vitamin C ini sebenarnya memiliki fungsi atau peran sebagai antioksidan. Iya. Seperti itu. Jadi kalau gulanya berlebih nanti imunitasnya juga Turun. akan melemah. Oke. Seperti itu. Ya, jadi ini ada tipsnya juga nih keluarga Fas ya. Ternyata kita mengkonsumsi gula berlebih ini menghambat tubuh kita mengasuh vitamin C. Jadi agak percuma juga kalau kita konsumsi vitamin C harian yang dibanyakin tapi gulanya juga banyak ya Mbak ya. Iya. Oke deh. Dan ini ada pertanyaan juga yang masuk di 0815 78709640. Kasih tips dong makanan atau biasanya kan kita ngerti yang namanya vitamin C seperti Mbak Husna tadi bilang itu bisa meningkatkan sistem imun dan kita ngertinya cuma jeruk aja gitu ya. Kasih info yang lain dong Bu, mungkin dari sayuran yang tinggi kandungan vitamin C-nya apa dan buah selain jeruk ataupun lemon itu apa. Terima kasih. Oke, mau Mbak Husna? Ya, jadi untuk makanan yang mengandung vitamin C sebenarnya banyak dan juga mudah didapatkan ketika ada di kehidupan sehari-hari kita begitu. Oke. Untuk buah-buahnya sendiri itu yang mengandung vitamin C ada jambu biji, kemudian ada juga pepaya, kemudian untuk sayurannya itu bisa brokoli, tomat, seperti itu. Ya. Baik, jadi tidak melulu jeruk. Jeruk. Iya. Oke deh, pepaya tadi sudah disebutkan gitu, dari sayuran juga ternyata brokoli juga tinggi vitamin C dan antioksidan ya. Iya. Oke, baik. Dan anjurannya seperti apa untuk mengkonsumsi tadi, kayak kita balik lagi nih ke yang direkomendasikan untuk menjaga imunitas tubuh kita. Tadi Mbak Husna juga memperjelas dan mempertegas untuk memperhatikan kandungan gula, garam, dan lemak pada makanan. Harian dalam sehari itu kita konsumsi maksimal berapa sendok sih kalau untuk gula nih Mbak Husna? Kalau untuk gula sendiri maksimal 4 sendok makan. 4 sendok makan itu setara dengan 1 sendoknya itu setara dengan 13 gram gula. Jadi maksimal kita mengonsumsi gula dalam sehari itu sebesar 4 sendok makan. Nah, misalnya kita kasih contoh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Misalnya ketika kita mengonsumsi 1 gelas susu kental manis itu ternyata setara dengan 24 gram gula. Jadi sekitar 2 sendok gula. Wah. Padahal dalam sehari itu kita tidak hanya mengonsumsi susu kental manis saja kan. Iya, ada berbagai macam makanan yang juga ternyata mengandung gula yang lainnya begitu. Okay. Kemudian minuman seperti boba. Ya. Boba ini kan sedang digandrungi ya. Hits banget, tapi ternyata iya, ternyata kandungan gulanya ini cukup tinggi. ya. Iya, sekitar 36 sampai 52 gram gula atau sekitar 3 sampai 4 sendok makan. Itu sudah mendekati batas maksimal perharinya itu, Mbak. Belum lagi kita konsumsi nasi. Iya, nasi. Nasi juga mengandung gula nanti karena karbohidrat itu dicerna di dalam usus, nanti proses pencernaannya juga nanti menghasilkan gula juga. Oke, baik. Jadi 4 sendok dalam sehari Sehari itu untuk gula. untuk gula. Lalu untuk garamnya ini Mbak? Untuk garam anjurannya dalam sehari itu maksimal 1 sendok teh garam. Itu 1 sendok teh itu mengandung sekitar 2000 mg natrium. Waduh, padahal dalam harian itu sudah termasuk yang kita makan dari sayur, lauk itu dan juga tambahan lainnya gitu misalnya. Iya. Jadi kita nggak boleh asal nambahin garam ya sebenarnya ya Mbak, ketika makanan aku kurang asin nih. Iya, apalagi kadang kita kan suka cemilan gitu ya Mbak. Cemilan atau makanan kemasan. Nah, itu padahal
mengandung natrium yang cukup tinggi juga. Jadi kita harus selalu memperhatikan informasi nilai gizi di dalam kemasan itu. Wah, bener nih, harus baca label ya. Iya, harus baca Oke, label. baik. Jadi ini biar masyarakat diedukasi lagi nih, Mbak Husna. Biar makan nggak asal makan aja. Iya. Apalagi mungkin kalau kita bisa masak sendiri ini lebih aman ya, Mbak ya. Iya, lebih aman. Jadi kita bisa hitung-hitung kalorinya di situ. Tapi kalau misalnya kita beli ya di kemasan harus dibaca labelnya dengan seksama. Oke. Nah, gimana nih biar kita konsumsinya nggak berlebihan sih Mbak? Selain kita tadi tahu dulu aturannya dalam satu hari kita nggak boleh lebih dari 4 sendok, salah satu contohnya. Nah, untuk kita biar bisa ikut tetap sehat, tapi juga konsumsi harian kita tidak berlebih untuk hal 3 tadi poin gula, garam dan juga lemak. Mungkin kalau untuk membatasi konsumsi gula, juga garam dan lemak agar tidak berlebih itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana, Mbak. Jadi misalnya untuk tidak mengonsumsi gula yang berlebih itu dapat dilakukan dengan menghindari konsumsi menu yang mengandung gula tinggi. Atau misalnya ketika kita memesan minuman, kita bisa meminta untuk yang minuman yang tidak manis, less sugar. Less sugar. Kemudian bisa juga mengganti dengan gula yang rendah kalori, seperti itu. Kemudian untuk konsumsi garam, karena garam atau natrium itu sebenarnya banyak terkandung di dalam makanan kemasan. Nah, kita bisa mengurangi konsumsi makanan-makanan kemasan tersebut, gitu. Oke. Jadi memang bisa dengan hal-hal sederhana asal kita mau itu bisa kita lakukan gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Wah, Ibu Husna, saya mohon pencerahannya dong gitu ya. Anak saya lebih suka dengan susu kental manis, tapi dengar tadi ternyata kandungan gulanya luar biasa tinggi. Anak saya umurnya baru 5 tahun. Kalau dikasih susu tanpa gula dia nggak mau. Hasil saya buatkan susu kental manis. Bagaimana ini ya? Nutrisinya apakah sudah cukup atau bagaimana? Terima kasih. Ini anak-anak cenderung lebih suka yang namanya manis gitu, apalagi di tengah pandemi gini, nyemal-nyemil. Siap-siap. Oke, gimana nih Mbak untuk merubah kebiasaan ini atau sebenarnya untuk anak-anak di usia 5 tahun gitu untuk mengkonsumsi susu kental manis bagaimana? Mungkin daripada susu kental manis bisa beralih ke susu UHT. Susu UHT itu mungkin kandungan gizinya lebih baik dibandingkan susu kental manis, kemudian gulanya juga lebih rendah dibandingkan susu kental manis. Kemudian kalau untuk gula yang rendah itu bisa memilih yang rasanya plain, ya meskipun tidak manis ya, tetapi ya itu gulanya sangat rendah untuk susu UHT plain itu. Kemudian kalau untuk anak-anak mungkin bisa dengan modifikasi makanan seperti puding buah. Nah, buah itu kan juga mengandung gula alami. Benar. Malah lebih sehat dibandingkan susu kental manis tadi. Oke. Oh, jadi susunya mungkin bisa dimodifikasi bukan hanya bentuk minuman gitu ya, Mbak ya. Bisa dari makanan yang oke. Jadi bundanya harus lebih kreatif lagi nih bikin snack. Oke deh. Jadi memang sebisa mungkin kita hindari gula berlebihan, tapi mungkin kita bisa ganti gula alami dari buah begitu, Mbak. Iya. Oke, baik. Keluarga Fas, silakan Anda bisa bertanya kembali lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 7870 Selamat pagi, ada pertanyaan ini dari Magelang ya. Kebetulan juga saya ada penyakit gula dari Mbak Via. Ya, ada di Magelang. Saya ada penyakit gula 2 tahun yang lalu sudah mulai mengurangi konsumsi gula harian ya. Dari mulai pagi saya sudah lebih senang untuk minum air putih saja. Karena khawatir nih ya Mbak, kan di pandemi COVID-19 kata komorbidnya ini lebih ganas daripada virusnya itu sendiri. Apakah memang benar ini Mbak? Kayak misalnya komorbid ya, penyakit yang membawa di dalam tubuh kita ini juga bisa memperparah atau bisa menurunkan imun kita? Iya, jadi untuk orang dengan komorbid tertentu itu memang beresiko terkena COVID dalam gejala yang tinggi, gejala yang parah gitu. Untuk itu maka misalnya tadi ibunya ada komorbid seperti diabetes, itu juga perlu mengurangi asupan gula tadi ya. Asupan gula, dan juga memperhatikan panduan
gizinya sesuai dengan penyakit yang dialami ibunya. Benar, karena tadi kalau kita udah bisa melihat panduan gizi itu bisa menjadi support juga ya untuk kesehatan kita, meningkatkan sistem imun. Nah, pentingnya kecukupan asupan vitamin dan mineral dari sayur dan buah ini juga sama pentingnya dengan gizi seimbang nih Mbak. Iya. Jadi untuk sayur dan buah itu mengandung mikronutrien seperti vitamin dan juga mineral yang penting untuk tubuh. Oke. Jadi kekurangan berbagai mikronutrien ini bisa menyebabkan imunitas kita menurun. Nah. Jadi selain itu kurangnya mikronutrien juga dapat menyebabkan timbulnya masalah lain seperti mudah lapar, kemudian gangguan pencernaan atau konstipasi, kemudian resiko gula darah tidak stabil, dan juga resiko kolesterol yang tinggi. Nah, untuk vitamin dan mineral ini memiliki fungsi dan peran masing-masing untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi ada beberapa vitamin dan juga mineral spesifik untuk meningkatkan imunitas tubuh seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, kemudian untuk mineralnya itu seperti zinc dan juga zat besi. Oke, baik. Jadi memang semua ada peranan penting yang bisa kita dapatkan dari vitamin A, vitamin C yang seperti disebutkan Mbak Husna tadi. Tapi ini kan bukan berarti kita untuk mengkonsumsi vitamin dalam bentuk yang kayak dijual bebas ya Mbak ya. Apakah kita bisa mendapatkan manfaat dari vitamin-vitamin tadi dari makanan yang kita konsumsi Mbak? Untuk vitamin dan mineral memang sebaiknya diperoleh dari makanan sehari-hari. Iya, seperti misalnya untuk vitamin A. Vitamin A ini dapat kita temukan di hati sapi, kemudian hati ayam, wortel. Nah, vitamin A ini memiliki peran untuk memelihara sel epitel dan juga mukosa yang fungsinya terkait dengan imunitas tubuh kita juga. Kemudian untuk vitamin C tadi sudah dibahas ya Mbak. Vitamin C ini dapat ditemukan di berbagai macam makanan seperti di jambu biji, kemudian di jeruk, pepaya, brokoli, lemon, seperti itu. Kemudian untuk vitamin E ini berperan sebagai antioksidan dan terdapat di dalam kacang-kacangan, kemudian alpukat, minyak ikan, serta telur. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Iya. Ini yang bisa kita dapatkan dan juga bisa memaksimalkan sistem imun kita. Kalau misalnya untuk mendukung kekebalan tubuh, apalagi nih Mbak, mungkin ada aktivitas selain kayak olahraga gitu ya, berjemur kita mendapatkan sinar matahari. Iya benar. Dan juga ada makanan yang bisa meningkatkan vitamin D, mungkin. Untuk makanan yang meningkatkan vitamin D ini bisa kita temukan pada susu, kemudian ikan, telur, sereal, bisa juga yogurt. Nah itu untuk vitamin D sendiri ini fungsinya adalah untuk mendukung kekebalan tubuh alami. Bisa juga didapatkan dari ketika kita berjemur. Ya, oke. Wah keren ya kalau misalnya kita pola hidupnya udah sehat, udah bersih, terus kita diimbangi dengan asupan vitamin dan mineral yang benar-benar cukup untuk tubuh kita. Karena tadi Mbak Husna di awal juga udah bilang kalau itu adalah ada makronutrien, ada juga mikronutrien. Nah itu ternyata sangat penting sekali untuk sistem imun kita. Oke, baik. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang lebih banyak sebenarnya minta tipsnya bagaimana cara kita untuk menghitung nutrisi gizi, menghitung apa yang kita makan ini sesuai dengan gizi yang seimbang. Nanti kita akan bahas. Kita jeda lagi ya Mbak Husna. Kasih informasi yang mau lewat dan juga menanti kebersamaan Anda keluarga FAS yang mau ikutan bergabung lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 7870940. 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM kembali hadir untuk Anda keluarga FAS Dialog Kesehatan atau Health Talk kita bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarrejo Magelang.
Anda di sini bisa bertanya langsung, mumpung ada ahli gizi loh ini. Wah, kalau konsultasi kaitannya sama gizi banyak banget yang pada ngerespon nih. Biar makanannya tadi dibilang bisa tetap makan enak tapi tetap sehat. Nah, tanya sama Mbak Husna di sini. Ada Mbak Husna Lutfiatul Husna SGZ, ini adalah ahli gizi Rumah Sakit Subhanul Watan Tegarjo Magelang. Kita membahas gizi dan imunitas selama pandemi COVID-19. Mbak Husna mungkin bisa direview lagi dari awal. Apa aja makanan yang mungkin atau cara kita makan yang baik ya untuk mendapatkan nutrisi dan juga gizi yang seimbang yang bisa menunjang sistem imun kita, itu seperti apa sih Mbak? Sebenarnya ada panduannya, panduan khusus untuk mendapatkan gizi yang seimbang seperti itu. Jadi dalam gizi ini kita kenal sebagai tumpeng gizi, Mbak. Jadi kalau kita visualisasikan tumpeng itu kan bentuknya kerucut, ada bagian dasar dan semakin ke atas itu semakin mengkerucut. Nah, jadi dari tumpeng gizi itu sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian. Untuk bagian dasar itu sendiri terdiri dari makanan pokok, bisa dilihat ada nasi, kemudian sumber-sumber karbohidrat lain seperti jagung, ketela, roti, itu ada di bagian dasar. Kemudian yang bagian atasnya atau bagian yang kedua itu terdiri dari sayur dan juga buah-buahan gitu. Kemudian atasnya lagi ada sumber-sumber protein seperti lauk-lauk nabati, lauk hewani, dan juga di situ ada susu termasuk di dalamnya. Kemudian bagian yang paling puncak sendiri adalah tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan pembatasan konsumsi gula, minyak, dan juga garam. Wah, jadi itu. Jadi keluarga Fas mungkin bisa googling ya untuk kita cari yang namanya tumpeng gizi seimbang gitu ya. Jadi mungkin yang makanan pokok ada di bawah begitu, lalu juga ada sayur, lalu ada protein termasuk di dalamnya susu tadi ya Mbak ya. Dan juga yang paling kecil yang sering kita konsumsi malah kadang terlalu banyak adalah gula, garam, dan juga minyak, lemak ya. Jadi ini memang harus yang lebih kecil dibandingkan yang lain-lain. Kenapa ini Mbak? Jadi untuk tadi yang karbohidrat tersebut itu ada porsinya. Jadi maksimal dalam satu hari itu kita konsumsi 3-4 porsi. Nah, misalnya dalam satu piring makan kita mengambil nasi sebanyak 2 centong. 2 centong itu mungkin tergantung centongnya dan tergantung kita mengambil ya Mbak. Tapi 2 centong itu setara mungkin sekitar 200 gram ya. 200 gram nasi. Kemudian kita bisa mengambil sayur-sayuran sebanyak 2 sendok sayur misalnya, kemudian lauk pauk, lauk nabatinya bisa 2 potong tempe atau 1 potong tahu, kemudian untuk lauk hewaninya bisa 1 potong secang ayam atau ikan atau telur, bisa dikombinasikan seperti itu. Kemudian untuk buahnya sendiri dalam satu hari dianjurkan untuk mengonsumsi 2-3 porsi buah. Seperti itu. Ya baik, dan ini yang bisa kita lakukan nih keluarga Fas untuk menunjang kesehatan sekaligus bisa meningkatkan atau menjaga imunitas tubuh kita. Baik, selanjutnya nih Mbak Husna, apalagi yang untuk kita bisa perhatikan untuk mendapatkan gizi yang seimbang dan juga mendapatkan imunitas yang baik selama pandemi COVID-19 ini? Nah, jadi sebenarnya ada 3 poin utama tadi yang sudah juga dijelaskan, yaitu dengan memperhatikan kandungan gula, garam, dan juga lemak pada makanan. Untuk gulanya sendiri tadi 4 sendok makan, untuk garamnya 1 sendok teh per hari, kemudian untuk lemaknya maksimal 5 sendok makan per hari, dan juga perlu diperhatikan pengolahannya untuk lemak ini. Jadi pengolahannya itu sebisa mungkin dihindari pengolahan secara deep frying. Deep frying itu penggunaan minyak dalam jumlah banyak, terus bahannya juga tercelup. Suhunya tinggi juga. Suhunya tinggi, itu meningkatkan lemak jenuh sebenarnya. Jadi untuk pengolahan yang dianjurkan yaitu dengan penumisan atau perebusan seperti itu. Kukus gitu ya. Berarti sebenarnya masih boleh kita untuk menggunakan minyak tadi ya Mbak ya? Iya, asalkan sesuai dengan anjuran tadi, rekomendasi. Baik. Jadi untuk yang deep frying nih harus benar-benar kita hindarin sebisa mungkin. Padahal kan sekarang junk food banyak banget ini Mbak. Ini ternyata juga tidak baik untuk kesehatan kita. Iya. Mungkin bisa diatur begitu. Untuk misalnya
kan sebaiknya dihindari ya. Tapi kalau misalnya Susah juga kalau untuk susah, langsung berhenti ya, kan. langsung berhenti susah. Jadi mungkin seminggu 1 kali saja konsumsi. iya. Seperti itu. Ya baik, ini harus ada jadwal nih, dijadwal ulang untuk konsumsi junk food ya, karena sekarang ini kan itu jajanan-jajanan milenial ini adalah temannya boba yang Mbak Husna tadi bilang enak tapi ternyata kandungan gulanya tinggi. Sama halnya kalau kita mengkonsumsi junk food gitu yang itu memang gorengan juga ya berarti ya Mbak ya. Gorengan juga. Oke, ini gorengan ternyata kalau kita lihat makan gorengan satu itu mungkin Mbak Husna bisa hitung seperti kita makan kalorinya berapa sih itu kalau kita makan tahu goreng satu contohnya aja deh. Tahu goreng, misalnya tahu goreng untuk tahu sendiri satu potong sedang mungkin bisa mengandung 75 kalori misalnya. Kemudian belum lagi tepungnya. Tepungnya itu mungkin sekitar 10 kalori gitu. Kemudian untuk minyaknya sendiri yang meresap ke dalam gorengan tersebut mungkin sekitar 10 kalori juga gitu. Nanti untuk perhitungan kalori tersebut itu bisa dilihat yang namanya ada ukuran rumah tangga. Jadi satu ukuran rumah tangga misalnya seperti 100 gram karbohidrat itu mengandung berapa kalori energi, mengandung berapa gram protein, kemudian mengandung berapa gram karbohidrat, seperti itu sudah ada panduannya juga. Baik, jadi memang ini keluarga FAS kita harus benar-benar pintar-pintar lagi memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita juga kalau misalnya Anda sering jajan di luar nih, harus benar teliti membaca label yang ada pada kemasan makanan, terutama snack ya. Kalau kita tadi bilang Mbak Husna bilang untuk mengurangi garam yang ternyata banyak sekali pada snack-snack yang ada di pasaran atau bahkan yang dikonsumsi anak-anak saat ini. Nah oke, cukup nggak sih Mbak kalau misalnya kita untuk menghindari kayak tadi bilang Mbak Husna bilang untuk membuat jadwal, bolehlah kadang-kadang kita makan seminggu sekali agak-agak cheating day gitu boleh ya Mbak ya? Iya. Kan biar nggak stres juga nih Mbak. Biar nggak stres. Tapi ya dalam satu hari sebaiknya sesuai dengan kebutuhan tadi, kebutuhan individu tersebut. Iya baik. Oke. Dan ini ada pertanyaan. Terima kasih atas informasinya berkaitan dengan gizi, sangat menarik sekali dari Maya yang ada di Magelang. Bahwasanya memang saat ini kita harus benar-benar menjaga kesehatan diri dan juga keluarga dari makanan. Gak asal makan gitu ya Mbak ya. Makasih untuk masukannya. Wah ini adalah sharing juga nih ya, support juga. Nah kalau misalnya kita pilih makanan seimbang, jajanan di luar yang bisa tetap sehat, ini seperti apa ya Mbak? Wah, contoh ini jajanan sehat. Salad sayur, salad buah ini dianjurkan juga untuk mikro atau nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Benar. Untuk mencukupi mikronutrien seperti vitamin dan juga mineral, mungkin jajanan yang bisa kita konsumsi tadi yang sudah disebutkan Mbak Ren, tadi ada salad buah, salad sayur, itu mungkin bisa mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Oke, baik. Jadi tadi seperti yang Mbak Husna bilang bahwa dalam satu hari juga kita diwajibkan juga untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Kalau misalnya ada yang nggak suka sama buah, mungkin bisa dikombinasi dengan seperti tadi ya, dijadiin salad, puding gitu ya, jus. Iya, sekarang tuh kan jus buah dan sayur tuh lagi hits juga ya. Oke, terima kasih. Tapi untuk kan tidak boleh ditambah gula ya berarti? Iya, gulanya kalau bisa yang 0 kalori. Oke. Kalau ditambah madu, diganti dengan madu gimana nih Mbak? Madu tidak apa-apa sebenarnya, karena kandungan kalorinya madu juga cukup rendah ya dibandingkan dengan gula. Ya, yang penting tidak melebihi batas maksimal tadi 4 sendok makan per hari. Waduh, oke deh. Ini jadi catatan kita bahwasanya tidak boleh melebihi dari 4 sendok makan dalam sehari untuk asupan gula kita. Jadi untuk Anda keluarga FAS ya, mungkin mulai saat ini, kalau kemarin sudah mulai mengurangi bagus gitu ya. Kalau yang belum, kurangin sekarang gitu. Oke, terakhir nih Mbak Husna mungkin bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang bikin kita tetap sehat, bikin kita juga tetap kenyang ya, dan juga imun kita meningkat. Monggo.
Ya, jadi menjaga imunitas selama pandemi COVID ini merupakan salah satu hal yang penting. Ya, dengan cara mengatur pola makan agar mendapatkan gizi yang seimbang. Nah, tadi cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, kemudian membatasi konsumsi gula, garam, dan juga lemak sesuai anjuran, kemudian memperhatikan konsumsi sayur dan buah, serta dengan meningkatkan imunitas dengan pola hidup yang sehat. Iya. Baik, jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan jangan lupa juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Ini kok ada pertanyaan lagi nih, sebentar ini mungkin baru aja masuk ya. Sekalian dong mau tanya untuk olahraga yang baik di tengah pandemi dan juga konsumsi harian seperti saya suka banget makan protein nih Mbak, tapi kok pernah over protein gitu ya, bisa diganti dengan yang nabati seperti apa? Saya senang banget dengan daging merah. Oke. Monggo Mbak Husna. Jadi untuk olahraga yang bisa dilakukan selama pandemi, jadi untuk selama pandemi ini kita diminta untuk tidak keluar jauh gitu ya Mbak. Benar. Iya, jadi mungkin olahraga atau aktivitas fisik yang bisa dilakukan di sekitar rumah saja, misalnya seperti berjemur, kemudian bisa dengan berkebun atau jalan-jalan di sekitar rumah seperti itu. Kemudian untuk tadi protein untuk yang dianjurkan itu bisa dari konsumsi misalnya seperti putih telur, kemudian tempe atau tahu seperti itu. Karena konsumsi daging merah yang terlalu berlebihan itu juga menimbulkan efek yang tidak baik bagi tubuh. Seperti itu. Ya, baik. Jadi memang kita tidak harus fokus sama protein hewani aja ya Mbak ya. Berarti protein nabati yang bisa kita temukan pada tahu, tempe, ini juga sangat baik untuk kesehatan kita. Oke, terima kasih Mbak Husna atas waktu dan juga informasinya. Ini pastinya bermanfaat sekali. Yuk kita mulai hitung kalori harian kita dan juga bisa mencatat gitu ya gizi-gizi yang harus kita masukkan ke dalam tubuh. Tadi ada makro dan juga mikronutrien yang harus bisa kita masukkan ke dalam tubuh yang harus pas atau sesuai. Oke. Terima kasih Mbak Husna. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi Keluarga Fas, dialog kita bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarjo Magelang berkaitan dengan gizi dan imunitas selama pandemi COVID-19. Seperti biasa nih Keluarga Fas, untuk Anda yang membutuhkan informasi berkaitan dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarjo Magelang, Anda bisa menghubungi WhatsApp centernya di 0852 3320 3334. Sekali lagi ya, WhatsApp center dari Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarjo Magelang ada di nomor 0852 3320 3334, atau bisa juga cek di sosial media dari Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarjo Magelang, ada di Instagram, informasinya banyak banget. Terima kasih atas kebersamaannya. Fast Family masih akan lanjut sampai nanti jam 10:30. 90.1 Fast FM Magelang. Dan konsultasi dokter. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa berkunjung ke RSU Subhanul Waton di Nuren, Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Magelang.